Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noi Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kali ini Noi Sharing Knowledge ingin berbagi tentang fenomena alam yang sudah tercantum di dalam Al-Quran. Teman-teman, silahkan simak di bawah berikut ini ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, and subscribe karena channel ini gak merugikan kalian kok. Justru akan mendapatkan pahala buat kalian, Insya Allah. Nah teman-teman, segala sesuatu yang di bumi ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan fenomena-fenomena alam yang terjadi tertulis di dalam Al-Quran. Pertemuan dua air laut yang tidak menyatu. Teman-teman, pernahkah kalian mengetahui hal ini? Rupanya di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwa ada dua laut yang saling bertemu namun di antaranya memiliki batasan. Ini terjadi di Selat Gibraltar yang menghubungkan lautan Mediterania dan Samudra Atlantik loh teman-teman. Bukti kebenaran Al-Quran fenomena aneh Selat Gibraltar. Jauh sebelum ilmuwan meneliti fenomena aneh di Selat Gibraltar, Al-Quran telah lebih dulu menyebutkan sejak 15 abad lalu. Fenomena alam aneh ini berupa dua lautan yang tidak bercampur di Selat Gibraltar telah mengundang keheranan sekaligus decak kagum dunia. Selat Gibraltar memisahkan benua Afrika dan Eropa, tepatnya antara negara Maroko dan Spanyol. Di selat ini terdapat pertemuan dari dua jenis laut yang berbeda. Perbedaan itu akan sangat terlihat jelas dari warna lautnya, bahkan ada garis batas yang memisahkan keduanya. Dan uniknya air dari kedua sisi lautan ini nggak bercampur loh teman-teman satu sama lain. Nah, melihat fenomena tak lazim ini banyak ilmuwan tertarik untuk menelitinya hingga akhirnya ditemukan bahwa fakta penyebab tak bercampurnya air laut di sana tuh akibat adanya perbedaan massa jenis air. Tegangan permukaan mencegah kedua air dari lautan ini tidak bercampur satu sama lain, seolah terdapat dinding tipis yang memisahkan mereka. Namun, jauh sebelum ilmuwan meneliti fenomena aneh di Selat Gibraltar, Al-Quran itu telah lebih dulu menyebutkannya sejak 15 abad lalu. Masya Allah ya teman-teman. Ada beberapa surah dalam Al-Quran yang mengisahkan tentang fenomena ini seperti surah Ar-Rahman ayat 19-20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Marojal bahraini yaltaqiyan, yang artinya dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan, yang artinya antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ada pula ayat lain yang menyebutkan fenomena serupa, yakni surah Al-Furqan ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa huwal ladzi marajal bahraini hadza 'adbun furqatu wa hadza milhun ajajun wa ja'ala bainahuma barzakha wa hijra muhjuran, yang artinya dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Quran Surah Al-Furqan 53. Api di dasar laut. Fenomena api muncul dari dasar lautan terjadi karena letusan gunung api bawah laut terbukti adanya berdasarkan temuan para ilmuwan. Tapi 14 abad lalu, jauh sebelum para ilmuwan itu lahir, Al-Quran sudah menyebutkan ada api di dasar laut. Wow! Di dalam buku berjudul Miracles of Al-Quran and As-Sunnah dijelaskan bahwa setelah Perang Dunia II, para ilmuwan menjelajahi samudra dan lautan mencari bahan-bahan mineral yang cadangannya hampir habis. Mereka terkejut saat menemukan banyak pegunungan vulkanik terbentang di lautan.
sepanjang ribuan kilometer yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut. Dengan mempelajari bentangan pegunungan bawah laut, jelas bahwa gunung-gunung tersebut terbentuk akibat dari letusan-letusan dahsyat gunung berapi. Pada kedalaman 1 mil di bawah laut, lahar letusan gunung api bisa meleleh keluar dan memanas hingga menyemburkan abu-abu vulkanik. Fenomena ini bisa terjadi di seluruh lautan. Gunung-gunung api di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan dengan gunung-gunung api di dasar daratan. Gunung api tersebut terbentang sepanjang di dasar samudra. Sebelum manusia menemukan fakta ini dan menemukan teknologi canggih untuk observasi bawah laut, Al-Quran telah menjelaskan fenomena sains tersebut seribuan tahun silam, seperti tertulis dalam surah At-Tur ayat 1-6 yang artinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Tur, nama sebuah bukit tempat Allah berfirman secara langsung kepada Nabi Musa, wa kitabim mastur, yang artinya dari kitab yang ditulis, fi raqim mansyur, pada lembaran yang terbuka, wal baitil ma'mur, dan demi baitul ma'mur, dan demi baitul ma'mur yang berada di langit ketiga atau keenam atau yang ketujuh, letaknya persis berada di atas Ka'bah, setiap hari diziarahi oleh 70.000 malaikat yang melakukan tawaf dan sholat di situ, dan mereka tidak kembali lagi kepadanya untuk selama-lamanya. Wasafkil marfu', dan atap yang ditinggikan langit, wal bahril masjur, dan laut yang di dalam tanahnya ada api. Lautan merupakan salah satu anugerah Allah yang diberikan kepada umat manusia dan makhluk-makhluknya. Namun sejatinya ada misteri yang terdapat pada laut yang diungkapkan dalam Al-Quran. Pada ayat yang mulia tersebut telah bersumpah atas nama laut yang masjur. Kata masjur dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang dinyalakan sehingga menjadi panas. Namun air berlawanan dengan api, di mana air bisa memadamkannya. Inilah maksud secara bahasa dari kata al-masjur yang terbakar atau terpanaskan pada ayat di atas. Tentu manusia terkagum-kagum dengan ketelitian ilmiah dalam bahasa yang sangat tinggi yang diperlihatkan Al-Quran ini, di mana ia memiliki kata al-masjur, sebuah kata yang tak mungkin diganti dengan kata lain yang sepadan garis edar tata surya. Tata surya adalah bagian dari alam semesta yang sangat luas. Bumi yang kita pijaki adalah salah satu planet yang ada dalam tata surya. Selain matahari, semua planet dan satelit dalam sistem gravitasi matahari bergerak sesuai garis edar yang telah ditetapkan. Ini juga dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullu fi falaki yasbahun. Artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Fenomena ini telah disebutkan dalam Al-Quran sejak abad ke-7 Masehi. Padahal pada zaman itu manusia tidak memiliki teleskop ataupun teknologi canggih untuk mengamati ruang angkasa berjarak jutaan kilometer. Tidak pula pengetahuan fisika ataupun astronomi modern. Dalam Al-Quran disebutkan matahari dan bulan masing-masing bergerak dalam orbit atau garis edar tertentu. Semua benda langit termasuk planet, satelit yang mengiringi planet, bintang, dan bahkan galaksi memiliki orbit atau garis edar mereka masing-masing. Semua orbit ini telah ditetapkan berdasarkan perhitungan yang sangat teliti dan cermat. Yang membangun dan memelihara tatanan sempurna ini adalah Allah, pencipta seluruh sekalian alam. Garis edar di alam semesta tidak hanya dimiliki oleh benda-benda angkasa,
Galaksi-galaksi pun berjalan pada kecepatan luar biasa dalam suatu garis peredaran yang terhitung dan terencana. Selama pergerakan ini, tak satu pun dari benda-benda angkasa ini memotong lintasan yang lain atau bertabrakan dengan lainnya. Bahkan telah teramati bahwa sejumlah galaksi berpapasan satu sama lain tanpa satupun dari bagian-bagiannya saling bersentuhan. Disebutkan pula dalam surah Yasin ayat 36, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari mereka maupun dan dari apa yang tidak mereka ketahui. Tafsir Quran Surah Yasin ayat 36. Maha suci Allah yang Maha Agung yang telah menciptakan berbagai macam makhluk, seluruhnya meliputi berbagai macam tanaman di bumi ini, manusia baik laki-laki maupun perempuan, dan makhluk-makhluk lainnya yang tidak mereka ketahui. Hanya Allah yang menciptakan sehingga tidak patut ada selainnya yang dipersekutukan dengannya. Maha benar Allah dengan segala firman. Terbentuknya air hujan. Proses terjadinya hujan masih merupakan misteri besar bagi orang-orang dalam waktu yang lama. Baru setelah radar cuaca ditemukan, bisa didapatkan tahap-tahap pembentukan hujan. Tahap-tahap ini tercantum dalam Al-Quran berabad-abad yang lalu, jauh sebelum mengenal adanya teori terbentuknya air hujan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan lebih dulu soal ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 48 sampai 49. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilu rayyahu fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fataral wadqa yakhruju min khilalihi faidha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idzahum yastabshirun. Artinya dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal, lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Tafsir Quran Surah Ar-Rum ayat 48, Allah dialah yang mengirimkan angin yang menggerakkan awan yang berat karena mengandung air. Lalu Allah menyebarkannya di langit sebagaimana Dia kehendaki. Dia menjadikan awan-awan itu potongan-potongan. Maka kamu melihat hujan keluar dari celah-celah awan. Bila Allah mengirimkan hujan itu kepada hamba-hambanya, mereka pun berbahagia dan bersukacita karena Allah telah memberikan hujan tersebut kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kanu min qabli ayyunazzala alaihim min qablih lamublisin. Artinya, dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Tafsir Quran Surah Ar-Rum ayat 49. Dan keadaan mereka sebelum hujan itu turun sungguh berada dalam keadaan berputus asa dan tidak ada harapan disebabkan tertahannya hujan terhadap mereka. Quran Surah Ar-Rum ayat 48 menjelaskan proses terbentuknya hujan. Tahap pertama, dialah Allah yang mengirimkan angin. Gelembung-gelembung udara yang jumlahnya tak terhitung yang dibentuk dengan pembuihan di lautan, pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air tersembur menuju langit. Partikel-partikel ini yang kaya akan garam lalu diangkut oleh angin dan bergerak ke atas di atmosfer. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya.
yang naik lagi dari laut sebagai titik-titik kecil dengan mekanisme yang disebut perangkap air. Tahap kedua, lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dihendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Awan-awan itu terbentuk dari uap air yang mengembun di sekeliling butir-butir garam atau partikel-partikel debu di udara. Karena air hujan di dalam hal ini sangat kecil dengan diameter antara 0,01 dan 0,02 mm, awan-awan itu bergantungan di udara dan terbentang di langit. Jadi langit ditutupi dengan awan-awan. Tahap ketiga, lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Partikel-partikel air yang mengelilingi butir-butir garam dan partikel-partikel debu itu mengental dan membentuk air hujan. Jadi air hujan ini yang menjadi lebih berat daripada udara, bertolak dari awan dan jatuh ke tanah sebagai hujan. Allah juga berfirman dalam surah An-Nur ayat 43, Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara annallaha yujzi sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukaman fataral wadqa yakhruju min khilalihi wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min baradin fayusibu bihi man yasha'u wa yasrifu amman yasha' yakadu sana barqihi yadhhabu bil absar. Yang artinya, tidaklah engkau melihat bahwa Allah menjadikan awan bergerak perlahan, kemudian mengumpulkannya, lalu dia menjadikannya bertumpuk-tumpuk, lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya, dan dia juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dia kehendaki dan dihindarkannya dari siapa yang dia kehendaki. Kilauan kilatnya hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Quran Surah An-Nur 43. Semua tahap pembentukan hujan ini telah Allah ceritakan dalam Al-Quran dengan urutan yang benar sejak 1400 tahun yang lalu, sebelum ditemukannya ilmu pengetahuan. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala firman-Nya. Wah, teman-teman, banyak ya fenomena-fenomena alam yang bahkan jarang kita ketahui. Rupanya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Kenapa air laut itu asin? Ini pandangan menurut Islam. Betapa hebatnya ciptaan Allah ini, agar apa? Agar kita bisa terus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air laut merupakan salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sang Maha Kreatif membuat keseimbangan alam yang begitu mempesona. Khusus untuk air laut, sebagian kita mungkin sering bertanya, mengapa sih rasanya begitu asin dan berbeda dengan air jenis lain? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya asin, air laut bukan tanpa alasan. Ada hikmah luar biasa di balik proses alam ini, bahkan bahaya besar begitu mengintai makhluk ketika rasa air laut tidak asin. Sebenarnya, apa yang akan terjadi? Perkara air laut ternyata tidak luput dari pembahasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sudah tertulis di dalam Al-Quran menjadi bukti bahwa Allah tidak main-main dalam proses penciptaan semua makhluknya. Salah satu bahaya yang akan menimpa makhluk ketika air laut tidak asin adalah tempat ini akan menjadi pusat dari segala macam penyakit. Tentu ini akan mengancam keselamatan penduduk dunia, mengingat luas lautan lebih luas daripada daratan. Mengapa bisa demikian? Salinitas kadar garam laut berfungsi untuk mensterilkan air sehingga mencegah terjadinya pembusukan dan perkembangbiakan penyakit. Kalau tidak demikian, niscaya penduduk pusat markas yang baik bagi wabah dan penyakit yang menyebar ke seluruh negara dan bangsa. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa permukaan bumi terdiri dari daratan dan lautan.
Perbandingan antara keduanya adalah 1:3, artinya lautan lebih luas dari daratannya. Daerah lautan terbagi beberapa antara samudra dan lautan. Dari lautan tersebut, tahukah Anda yang fenomenal seperti Laut Hitam? Laut Hitam adalah laut dalam perbatasan antara Eropa Tenggara dengan Asia Kecil. Laut ini terhubungkan dengan Laut Bosphorus dengan Laut Marmara serta laut-laut di mana terkenal dengan armada Rusia berada dalam ilmu angkatan laut dinamakan Laut Hitam. Karena lapisan hidrosulfinanya dimulai dari lapisan di bawah laut sekitar 2.300 meter dari permukaan laut. Dan mendukung populasi yang unik dari mikroba dari sedimen hitam yang mungkin dihasilkan dari oksidasi anaerobik etana. Laut Merah. Laut Merah merupakan nama teluk yang berada di Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan benua Afrika. Laut Merah memiliki lebih dari 3.000 km dan panjang 1.900 km yang memiliki titik terdalam 230 km. Laut yang terbentuk dari perpisahan dari Jazirah Arab dan benua Afrika sekitar 30 juta tahun yang lalu ini menjadi habitat bagi makhluk dan kora. Laut Mati. Mendengar kata laut mati pasti kita membayangkan sesuatu yang mati dan membahayakan jika berada di sana. Tetapi tidak benar, karena laut mati adalah laut yang berada di kawasan laut paling rendah di permukaan bumi sekitar 474.000 meter dari permukaan laut. Laut ini berada di kawasan perbatasan antara Israel dan Palestina Jordania. Laut yang memiliki kadar garam tertinggi di dunia. Hal ini dikarenakan setiap harinya 17.000 air laut menguap di setiap permukaan, bahkan decline airnya 90% lebih asin dari air biasa. Sehingga tidak ada satupun hewan yang tepat hidup di tempat ini. Itulah sebabnya laut ini disebut laut mati. Nah, pernahkah teman-teman terpikir dari beberapa fenomena air laut bahwa kenapa air laut asin? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan tidaklah sama antara dua laut, yang ini tawar, segar, sedap diminum, dan yang lain asin lagi pahit. Dan masing-masing laut itu kamu dapat memakan daging yang segar dan dapat mengeluarkan perhiasan yang dapat kamu pakai, dan pada masing-masingnya kamu lihat kapal-kapal berlayar membelah laut supaya kamu dapat mendapatkan karunia-Nya dan bersyukur. Quran Surah Fatir 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan air yang sangat asin dan cenderung sangat pahit karena kegunaannya untuk kebutuhan makhluk hidup yang berada di daratan. Air laut yang bersifat tenang membuat makhluk hidup dapat hidup di dalamnya. Maka jika air laut itu tawar dan manis, maka air laut itu akan busuk karena bangkai ikan mati dan tidak dikubur. Maka akan mengganggu makhluk hidup yang lain dan akan selalu busuk karena masih di dalam laut bersama bangkai-bangkai ikan di dalamnya. Dan udara pun akan tercemar karena bangkai-bangkai itu, dan seluruh dunia pun ikut tercemar. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menciptakan air laut yang asin. Jika bangkai-bangkai ikan tersebut mati, maka tidak akan mempengaruhi air laut. Air laut tidak akan berubah mulai dari diciptakan hingga dunia ini kiamat. Itulah sebabnya mengapa air laut itu diciptakan asin. Nah, itulah penjelasan mengapa air laut itu asin sejak 14 abad silam. Al-Quran menjelaskan secara rinci, dan hal ini juga menjadi bukti bahwa Al-Quran menjadi kebenaran yang dapat dibuktikan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Semoga firman Allah dalam Al-Quran ini menjadi bahan renungan bagi kita ya. Zhang Ye dan Xia, Cina. Pegunungan warna-warni di Cina sempat hebohkan dunia karena kondisi alamnya yang unik. Banyak yang menduga kalau foto-foto gunung tersebut merupakan hasil rekayasa komputer. Padahal Zhang Ye dan Xia merupakan fenomena alam yang nyata. Tak hanya Cina, di negara-negara lain juga terdapat fenomena yang mirip. Antara lain Painted Hills, Oregon, dan Cerro de los Siete Colors yang ada di Argentina.
Indonesia bahkan punya 2 loh. Seperti apa keindahan gunung-gunung berwarna pelangi? Mari kita lihat ya, berikut ini. Zangye dan Xia bisa dikatakan fenomena gunung pelangi yang paling tersohor. Gunung ini terletak di Provinsi Gansu dan dilindungi sebagai bagian dari kawasan konservasi Zangye dan Xia Landscape Geological Park. Zangye dan Xia juga dinobatkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 2010. Fenomena alam yang menakjubkan ini merupakan contoh geomorfologi petrografi yang terbentuk karena kondisi lingkungan. Menurut Telegraph, warna-warni yang menakjubkan perbukitan tersebut berasal dari batuan pasir merah dan mineral yang terbentuk sejak periode Kapur, tepatnya 24 juta tahun lalu. Rainbow Hills, Indonesia. Seperti namanya, perbukitan di tempat ini benar-benar berwarna-warni. Perpaduan warna yang unik membuat bukit-bukitnya terlihat seperti pelangi dari kejauhan. Sangat indah untuk diabadikan dengan kamera teman-teman loh. Namun, kontur garis ketinggian dan warna tanah di perbukitan Rainbow Hills yang berlokasi di Danau Kahyangan, Rumbai, Pekanbaru, Riau ini bisa berubah-ubah kapan saja. Selain itu, pada musim hujan, teman-teman harus waspada ya berkunjung ke sini karena kondisi tanah yang labil ditambah hujan deras dapat berisiko longsor. Nah, ini teman-teman terdapat di Quran surah Fatir ayat 27 tentang dalilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha wa minal jibali juddadun biyadhi wa humra wa mukhtalifu alwanuha wa gharabibun sud. Artinya, tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kamu hasilkan dengan hujan-hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya, dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya, dan ada pula yang hitam pekat. Tafsir Quran Surah Fatir ayat 27. Apakah kamu tidak melihat bahwa Allah menurunkan hujan dari langit, lalu kami menyiramkannya ke pohon-pohon itu di bumi, lalu kami mengeluarkan dari pohon-pohon itu buah-buahan yang bermacam-macam warnanya, ada yang merah, ada yang hitam, ada yang kuning, dan ada yang lain. Dan kami menciptakan gunung dengan keanekaragamannya, ada yang putih dan ada yang merah dengan berbagai macam warna. Dan kami menciptakan gunung dengan batunya yang sangat hitam. Wallahu alam ya teman-teman, hanya Allah lah pemilik ilmu pengetahuan. Tidak satupun di muka bumi ini yang diciptakan tanpa hikmah teman-teman. Begitu indah dan tanpa celah. Teman-teman, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat ya, dan menambah iman teman-teman, dan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, khususnya terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat ya. Sekali lagi teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Menja'abil hasanil falahu asru amsalihah. Barang siapa yang berbuat satu kali kebaikan, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali lipat kebaikan. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.